Setelah sukses menggelar ajang ASEAN Cup U16, Indonesia kembali ditunjuk untuk menjadi tuan rumah ASEAN Cup U19. Kali ini Indonesia akan menggunakan dua stadion di Surabaya, yakni Gelora Bung Tomo dan Stadion Tambak Sari. Skuad Garuda pun sudah mengetahui lawan-lawan yang akan dihadapi, di mana skuad asuhan Indra Syafri itu akan tergabung di grup A bersama negara-negara seperti Kamboja, Filipina hingga Timor Leste. Namun sebelum ajang itu dimulai, ternyata Indonesia kembali mendapatkan perhatian dari media Vietnam, di mana media itu menyoroti skuad timnas yang dibawa oleh Indra Syafri. Dan untuk itu inilah saat media Vietnam kembali menyoroti skuad timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup U19. Ya, rivalitas antara tim-tim di ASEAN akan kembali bergulir pada pertengahan bulan ini. Sebagai tuan rumah, Indonesia pastinya diunggulkan untuk meraih gelar juara. Namun skuad Garuda tentunya harus waspada terhadap para pesaingnya, terutama pesaing Indonesia yang memiliki latar belakang sepak bola yang baik, seperti Thailand dan Vietnam. Selain itu, Indonesia juga harus mewaspadai Australia, karena tim yang satu ini telah terbukti menjadi kekuatan baru di kawasan ASEAN. Buktinya, The Socceroos berhasil meraih gelar juara di ajang ASEAN Cup U16. Mereka menang atas Thailand di babak final lewat drama adu penalti. Untuk grupnya sendiri, AFF sebelumnya sudah melakukan drawing. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan berada di grup A. Ji Dan Bin dan kawan-kawan akan berada satu grup dengan Filipina, Kamboja hingga Timor Leste. Untuk grup B akan dihuni oleh Australia, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Sementara grup terakhir yakni grup C akan dihuni oleh Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Jika melihat situasi seperti itu, Indonesia seharusnya bisa lolos dari fase grup. Indra Syafri umumkan skuad ASEAN Cup U19. Berbeda dari ASEAN Cup U16, ASEAN Cup U19 nantinya timnas Indonesia akan dipegang oleh Indra Syafri. Pelatih asal Padang itu sebelumnya telah melakukan beberapa persiapan. Salah satunya adalah dengan mengikuti ajang Toulon Cup. Dan beberapa waktu yang lalu, Coach Indra telah mengumumkan pemain yang akan ia andalkan di ajang ASEAN Cup. Mayoritas pemain yang dipanggil Coach Indra adalah pemain yang beberapa waktu lalu bermain di turnamen Toulon. Welber Jardim dan Jan Schreven bakal menjadi sorotan. Dari beberapa pemain yang dipanggil, tercatat ada dua pemain yang layak mendapatkan perhatian lebih. Mereka adalah Welber Jardim dan Jan Schreven. Untuk Welber, itu berarti dia akan naik kelas, karena sebelumnya menjadi andalan di timnas U17. Sementara Jan Schreven ini bisa menjadi ajang pembuktian bagi dirinya. Apakah pantas menjadi penyerang utama dari timnas Indonesia atau tidak? Harapannya Jan Schreven bisa tampil bagus, mengingat lawan-lawannya kali ini cuma level ASEAN. Media Vietnam soroti keputusan Coach Indra. Pemanggilan pemain yang dilakukan Indra Syafri ternyata mendapatkan sorotan dari media Vietnam. Media itu terkejut karena Coach Indra memutuskan untuk tidak memanggil beberapa pemain keturunan, terutama pemain yang beberapa waktu yang lalu ikut bermain di turnamen Toulon. Pemain yang dimaksud adalah Mauresmo Hinoke, Victor Gaypens, Sam Veld, dan Dion Marks. Wajar jika Coach Indra tidak memanggil mereka, karena saat ini keempat pemain tersebut belum memiliki paspor Indonesia, sehingga hal itu belum bisa memenuhi syarat untuk bermain di ASEAN Cup.
Vietnam trauma jika bertemu Indonesia lagi. Meski berada di grup yang berbeda, timnas Indonesia dan Vietnam berpeluang bertemu di babak semifinal. Kuncinya satu, dua tim itu harus sama-sama finish sebagai pemuncak klasmen, atau paling tidak satu di antaranya menjadi runner-up terbaik dari 3 grup yang ada. Namun soal peluang bertemu, tampaknya Vietnam sudah trauma, karena yang terbaru mereka dibantai oleh timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup U16 dengan skor 5-0. Belum lagi dengan hasil-hasil lainnya, saat timnas senior selalu meraih kemenangan saat melawan Nguyen dan kawan-kawan. VAR siap digunakan lagi. Sama yang terjadi di ajang ASEAN Cup U16, pada ajang ASEAN Cup U19 nantinya juga akan menggunakan teknologi VAR. Sebuah teknologi yang pastinya membuat semua tim waspada, karena setiap gerak-gerik para pemain bakal dipantau oleh VAR. Untuk masalah ini yang harus hati-hati adalah pemain Vietnam, karena mereka sudah sangat terkenal bermain kasar di lapangan. Maka jika tidak ingin mendapatkan hukuman, pemain Vietnam harus tobat dari permainan keras yang sering mereka tunjukkan. Kini mari doakan saja yang terbaik untuk skuad Garuda yang akan bermain di ajang ASEAN Cup U19. Untuk laga perdana, Indonesia akan melawan Filipina, sementara laga berikutnya melawan Kamboja dan Timor Leste. Bukan bermaksud meremehkan, namun dari segi kekuatan, Indonesia seharusnya diunggulkan dari lawan-lawannya di grup A, sekaligus bisa memastikan diri untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi itulah saat media Vietnam kembali menyoroti timnas Indonesia jelang bergulirnya turnamen ASEAN Cup U19. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.